Panitia khusus atau Pansus Perbatasan DPR Kabupaten Digul terus mempercepat penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Merauke. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar seleksi Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat kabupaten. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesya Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Panitia khusus atau Pansus Perbatasan DPR Kabupaten Digul terus mempercepat penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Merauke. Melalui rapat penyatuan dokumen, Pansus menargetkan kesepakatan batas dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2026. Pansus Perbatasan DPR Kabupaten Digul menggelar rapat bersama tim pemerintah daerah untuk menyelaraskan dokumen penataan batas wilayah dengan Kabupaten Merauke. Rapat ini menjadi tahapan lanjutan setelah pertemuan dengan DPRK Merauke dalam rangka mempercepat penyelesaian batas administrasi kedua daerah. Rapat hari ini Pansus Perbatasan, yaitu Pansus Perbatasan Kabupaten Bovendigul dengan Merauke, yang mana sudah dibentuk dan sudah bekerja pemerintah Bovendigul dengan Merauke 2021. Terus 2023, ini lanjut, kami baru bentuk DPR, bentuk Pansus, kemudian tahap pertama 2 minggu lalu kami sudah ke Merauke, pertemuan dengan DPR Merauke. Ini tahap kedua, hari ini kami rapat penyatuan dokumen antara tim pemerintah dengan kami Pansus DPR. Itu sudah tadi kami sudah rapat, penyatuannya terkait dokumen sudah, berita acaranya tadi sudah. Kemudian dokumen tersebut nanti kami siapkan, kemudian nanti tim pemerintah ketika itu Sekda sebagai ketua tim anggaran TAPD kalau sudah siapkan anggaran, kemudian tahap selanjutnya kami ketemu lagi dengan Pemda Merauke sama DPR Merauke. Lanjut sesudah itu ke provinsi. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pemerintah daerah dan Pansus akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga Kementerian Dalam Negeri. Penyelesaian batas wilayah diharapkan menjadi dasar pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2027. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, selanjutnya Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Bovendigul, Maret Klaru, mendorong percepatan penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke. Hal ini disampaikan dalam forum diskusi di DPR Kabupaten Digul sebagai upaya memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat dan mendukung pembangunan daerah. Dalam forum pembahasan batas wilayah Bovendigul dan Merauke, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul, Maret Klaru, menegaskan pentingnya penyelesaian batas administrasi yang memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Menurutnya, penyelesaian batas wilayah akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, menjalankan aktivitas ekonomi, dan melindungi hak atas wilayah adat. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus mendorong penyelesaian permasalahan tersebut. Dan saya pikir ini jadi topik yang harus dibicarakan sehingga kita masyarakat adat tidak bingung dalam administrasi kenegaraan, administrasi kabupaten provinsi. Jadi saya pikir ini satu hal yang bagus karena satu di lapangan mengalami banyak kendala dan persoalan batas Kabupaten Bovendigul dan Merauke itu sudah mana itu bukan kami lihat dari, kalau saya ke LMA saya tidak lihat dari administratifnya, tapi saya lihat dari budaya itu.
Dan saya pikir dari pemerintah harus lihat juga kembali kebudayaan masyarakat, kehidupan masyarakat, sehingga tidak boleh terjadi keganjalan-keganjalan dalam hal pembangunannya. Maret Klaru menambahkan, keberhasilan penyelesaian batas wilayah memerlukan sinergi antar pemerintah, DPRK, dan masyarakat. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan lancar, sehingga menciptakan kepastian hukum, menjaga keharmonisan masyarakat adat, serta mendukung pembangunan Kabupaten Bovendigul yang aman, damai, dan sejahtera. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan
Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke informasi berikutnya. Bupati Bovendigul Roni Omba mengajak siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah untuk terus belajar, menghormati guru, dan memanfaatkan bantuan bus sekolah secara maksimal. Pesan ini disampaikan saat penyerahan 1 unit bus sekolah dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan 1 unit bus sekolah kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah Selasa 28 Juli 2026. Bantuan yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur tahun anggaran 2024 melalui pemerintah Provinsi Papua Selatan ini diharapkan mendukung mobilitas dan kegiatan belajar siswa. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba yang juga merupakan alumni SMP Negeri 1 Tanah Merah mengajak para siswa menghargai perjuangan orang tua, rajin belajar, menghormati guru, serta menjauhi perilaku negatif yang dapat merugikan masa depan. Hari ini kita berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan kami bantuan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan, dianggarkan di dana tambahan infrastruktur tahun 2024. Dan sekali kita menyampaikan untuk sekolah dan anak-anak sekalian, kami bersyukur dapat izin. Saya sebenarnya terima kasih di SMP di luar dari Tanah Merah ini. Dulu tempat kalau minum, kalau saya kasih ke sekolah ini. Tapi kalau benar kami kasih ke sini. Bukan berarti karena saya juga dari SMP 1 akan kirim sekolah sesuatu tidak. Atas perkembangan berbagai hal sehingga diberikan kepada kita di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Saya berharap bisa diberikan ini dapat mungkin ada satu pernah diserahkan ke salah satu sekolah, tapi operasional tidak berjalan sehingga bis tinggal dan rusak. Itu juga merupakan sehingga saya berharap dapat digunakan semaksimal mungkin. Jangan untuk kegiatan keluarga ya. Ya, dan begitu jalan-jalan ke mana itu dari apa sana itu untuk asik tidak boleh. Tapi kegiatan sekolah boleh. Mungkin ada retret atau pramuka atau apa itu bisa dipakai. Bupati berharap bus sekolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pramuka, retreat, dan kegiatan resmi sekolah lainnya, serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Roni Omba juga memotivasi siswa agar berani meraih cita-cita setinggi mungkin. Menurutnya, SMP Negeri 1 Tanah Merah telah melahirkan pemimpin daerah, sehingga setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi generasi penerus yang berprestasi dan mengabdi bagi Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala SMP Negeri 1 Tanah Merah menyampaikan apresiasi atas bantuan bus sekolah dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Bantuan tersebut diharapkan mempermudah akses transportasi siswa sekaligus meningkatkan semangat belajar dan prestasi peserta didik.
Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan menyerahkan 1 unit bus sekolah kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah untuk mendukung transportasi siswa, khususnya yang berdomisili jauh dari sekolah. Rute dan jadwal operasional bus akan dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan agar pelayanannya berjalan optimal. Kepala SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Bovendigul beserta Dinas Perhubungan atas dukungan nyata terhadap peningkatan layanan pendidikan melalui penyediaan bus sekolah. Menurutnya, kehadiran bus operasional tidak hanya mempermudah mobilitas siswa menuju sekolah, tetapi juga menjadi motivasi agar mereka lebih giat belajar dan berani meraih cita-cita. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Anak-anakku, kalian senang ketika lihat bis? Coba tepuk tangan dulu. Dan ini juga menjadi contoh, menjadi motivasi buat kalian semua yang berdiri di depan ini. Ada Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan ke depan kalian, jika sekolah yang benar, sekolah yang baik, bisa menjadi bupati atau bisa menjadi pejabat-pejabat yang bisa membangun daerah. Terima kasih. Hatta Nongkeng mengajak seluruh siswa untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik, menjaga kebersihan dan keamanannya, serta terus belajar dengan tekun agar kelak mampu menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bovendigul. Pihak sekolah berharap bantuan bus ini dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh siswa. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Emang gak takut? Hidup dan masa depan hancur karena judi online. Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar seleksi Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan menjaring bibit-bibit unggul sepak bola pelajar yang akan mewakili Bovendigul ke ajang tingkat provinsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menggelar seleksi Gala Siswa Indonesia tingkat kabupaten yang diikuti 3 sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 1 Tanah Merah, SMP Negeri 2 Tanah Merah, dan SMP YPK Sion Tanah Merah. Seleksi diikuti oleh tim putra dan putri berusia 12 hingga 13 tahun, yang merupakan hasil penjaringan dari masing-masing sekolah. Melalui ajang ini, pemerintah daerah berupaya menemukan talenta muda sepak bola yang akan dibina dan dipersiapkan untuk berkompetensi di tingkat provinsi. Ketua Panitia Gala Siswa Indonesia, Anneke Fabiola, menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan teknik bermain, kelincahan, ketepatan, dan penerapan strategi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Gala Siswa Indonesia untuk tingkat kabupaten, seleksi tingkat kabupaten ini tujuan utamanya yaitu untuk mencari bibit-bibit unggul berprestasi khususnya di bidang sepak bola. Untuk sepak bola Gala Putra dan juga ada Galanita, itu untuk sepak bola wanita. Ya. Jumlah peserta ini diikuti oleh 3 sekolah. Kebetulan 3 sekolah yang mendaftar, itu yang pertama SMP Negeri 1 dengan 1 kesebelasan. Tim putra 1 kesebelasan terdiri dari 18 orang. SMP Negeri 2 terdiri dari 2 grup, yang satunya Gala Putra, 1 grup terdiri dari 17 orang, dan yang berikut itu Galanita juga 17 orang, dan yang berikut itu SMP YPK Sion Tanah Merah yang terdiri dari 1 grup putra. Gala Putra terdiri dari 8 orang dan Galanita terdiri dari 10 orang. Anneke Fabiola berharap Gala Siswa Indonesia mampu melahirkan bibit-bibit unggul sepak bola yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki sportivitas, disiplin, dan mental bertanding yang baik untuk mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang hadir pada hari ini. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Kasih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.